Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam program Gemar online GSJ Abniel Surabaya pada hari Jumat 5 Maret 2021 bersama saya Dian Purworini. Renungan pagi hari ini terambil dari Mazmur 89 ayat 39. Mazmur 89 ayat 39, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang yang kau urapi. Judul renungan ini ketidaksetiaan manusia dan kesetiaan Allah. Pembacaan kita pagi hari ini Mazmur 89 ayat 39 bertentangan dengan judul perikopnya, yaitu kesetiaan Tuhan kepada Daud. Daud seorang raja yang hidup takut akan Tuhan, selalu mentaati dan melakukan perintah-perintahnya, dan dia juga mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga kehidupan Daud berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji kepada Daud bahwa kalau keturunannya hidup seperti Daud, maka Tuhan akan mengokohkan kerajaannya. Dalam pembacaan kita dituliskan, tetapi engkau sendiri, yaitu Tuhan sendiri, menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang yang kau urapi. Kalau kita perhatikan dalam kalimat tersebut mengandung nada marah. Tuhan marah kepada orang yang diurapi, yang pastinya adalah keturunan Daud yang menjadi raja saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan menolak, membuang, dan gemas kepada orang yang diurapi? Pertama, karena mereka meninggalkan Tuhan. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9 bagian akhir. Yang kedua, karena mereka mencobai dan memberontak terhadap Tuhan dan tidak berpegang pada perintah-perintahnya. Mazmur 78 ayat 56. Yang ketiga, karena mereka murtad dan berkhianat. Mazmur 78 ayat 57. Yang keempat, karena mereka menyakiti hati Tuhan. Mazmur 78 ayat 58. Maka Tuhan menjadi gemas dan menolak orang yang diurapi. Akibat ketidaksetiaan keturunan Daud, Tuhan meninggalkan mereka. Pembacaan kita Mazmur 89 ayat 39 sampai 45, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang yang kau urapi, membatalkan perjanjian dengan hambamu, menajiskan mahkotanya laksana debu, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan ia menjadi celah bagi tetangganya. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah membuat semua musuhnya bersukacita. Juga kau balikkan mata pedangnya dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan. Engkau menghentikan kegemilangannya dan tahtanya kau campakkan ke bumi. Tetapi terhadap Daud, Tuhan begitu setia. Karena Daud hidupnya berkenan kepadanya. Seperti dalam 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9, nasihat Daud kepada anaknya Salomo yang menggantikan dia sebagai raja Israel. Daud berpesan kepada Salomo supaya ia selalu mencari dan mengenal Allah dengan benar, beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati,
mentaati dan melakukan perintah-perintahnya. Pada saat Salomo memerintah sebagai raja pada awalnya, dia begitu setia kepada Tuhan. Dia selalu mentaati dan melakukan perintah-perintahnya, sehingga Tuhan mengasihi Salomo dan mengakui dia sebagai anaknya. Bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa pembangunan bait Allah akan dilakukan oleh Salomo. Tetapi kita tahu pada saat masa tuanya Salomo meninggalkan Tuhan karena hidupnya yang sudah dibelokkan dengan penyembahan-penyembahan berhala, menyembah-menyembah ilah-ilah lain, yang akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dan dengan hal tersebut Tuhan membuat kerajaan Israel tidak kokoh lagi, dan kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diperhadapkan pada dua pilihan. Tuhan tidak memaksakan kehendaknya, tetapi Tuhan memberi kebebasan kepada kita untuk memilih. Kalau kita meninggalkan Tuhan, memberontak pada Tuhan, dan tidak berpegang dan tidak melakukan perintah-perintahnya, dan itu menyakiti hati Tuhan, pasti Tuhan marah dan menolak kita. Dan dengan semuanya itu pasti ada hukuman yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang melakukan hal yang demikian. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, beribadah dengan tulus ikhlas dan rela hati, serta mentaati dan melakukan perintah-perintahnya yang kita baca melalui firman Tuhan, maka Tuhan berkenan ditemui. Kasih dan kesetiaannya tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Mazmur 89 ayat 29 dan 34 mengatakan, Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Ayat 34, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, maka kasih setia Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada kita semua sebagai anak-anak-Nya. Apakah dengan ketidaksetiaan manusia, kesetiaan Tuhan berubah? Tidak. Roma 3 ayat 3 mengatakan, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, janganlah kita salah memilih. Kita harus memilih dengan tepat dan benar, bahwa kita selalu setia kepada Tuhan, selalu melakukan perintah-perintahnya, dan dengan tulus hati dan rela hati kita beribadah kepadanya. Maka kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlalu dari kehidupan kita, dan juga kehidupan kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya renungan pagi hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita untuk senantiasa belajar setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang setia, kami mengucap syukur atas renungan pada pagi hari ini, di mana kami boleh belajar
akan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan bagi kehidupan kami. Tolong kami Bapa untuk kami selalu melakukan kehendak-Mu, melakukan akan perintah-perintah-Mu dengan pertolongan dan kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semua di pagi hari ini dengan semua aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.